ketika Nabi Yusuf dijebloskan penjara oleh penguasa-penguasa negeri Mesir pada saat itu. Kenapa? Karena terusik dengan keberadaan Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf itu digoda oleh istri Al-Aziz. Nabi Yusuf tidak mau. Tidak menuruti nafsu dari perempuan Al-Aziz ini. Kemudian berikutnya diundanglah perempuan-perempuan elit kerajaan pada saat itu. Kemudian di dalam penjara Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan juga. Kemudian dua tahanan ini mengungkapkan mimpinya. Nah, kemudian Nabi Yusuf melakukan sebuah dakwah kepada orang-orang ini. Karena dua orang ini, satu akan dihukum mati dan satu lagi masih hidup. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada saat itu adalah, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf melakukan dakwah kepada mereka. Nah, sampailah ayat 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Di sesi ini kita akan menjawab pertanyaan dari para sahabat Quran. Pertanyaannya sudah disampaikan kepada kita. Pertanyaannya apa? Ustadz, saya di kantor memiliki 3 bos. Dan masing-masing bos memiliki keinginan yang berbeda-beda. Saya bingung akan mengikuti siapa. Jika saya langsung mengikuti atasan yang paling tinggi, bos saya di bawahnya itu nggak suka. Dan demikian juga sebaliknya. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian bos-bos saya memiliki tuntutan yang tinggi. Saya harus di kantor, harus standby. Tapi di satu sisi saya harus memprioritaskan keluarga. Saya harus pulang cepat supaya keluarga saya juga senang. Tapi bos saya nggak suka. Ada nggak solusi terhadap masalah ini? Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan real, kehidupan nyata kita sehari-hari, di mana kita memiliki banyak bos, kemudian mana yang harus kita prioritaskan. Kita juga punya keluarga, kita juga punya keinginan, kita punya hobi yang kita harus lakukan. Kira-kira menurut para sahabat Quran sekalian, ada nggak jawabannya di dalam Al-Quran? Tentunya Al-Quran itu seperti samudra yang sangat luas yang akan menjawab permasalahan kita. Permasalahan kita ini sesungguhnya adalah permasalahan yang kecil. Namun ketika kita ada dalam masalah ini, kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang sangat besar. Sehingga apa? Kita melupakan samudra yang sangat luas, yaitu Al-Quran ini. Nah, kita akan melihat dari satu ayat saja di dalam surat Yusuf. Kita akan baca ayatnya. Surat Yusuf adalah surat ke-12. Saya cari dulu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, surat Yusuf, surat ke-12. Ayatnya ayat 39. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijani a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Esa, yang Maha Kuasa? Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Nah, sekarang kita coba menganalisis dan melakukan sebuah kajian terhadap ayat 39 di dalam surat Yusuf ini. Di mana Yusuf mengatakan perkataan ini? Di dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf dijebloskan penjara oleh penguasa-penguasa negeri Mesir pada saat itu. Kenapa? Karena terusik dengan keberadaan Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf itu digoda oleh istri Al-Aziz. Nabi Yusuf tidak mau. Tidak menuruti nafsu dari perempuan Al-Aziz ini. Kemudian berikutnya diundanglah perempuan-perempuan elit kerajaan pada saat itu. Dan perempuan-perempuan ini menginginkan Nabi Yusuf untuk melayani mereka. Namun Nabi Yusuf tetap tidak mau melayani nafsu mereka. Dan akhirnya Nabi Yusuf ini dipenjarakan. Dipenjarakan kenapa? Karena dia tidak bersalah. Ketika orang tidak bersalah, akan mengancam orang-orang yang memiliki niat yang buruk, sehingga yang mereka lakukan adalah dipenjarakan.
Jadi memenjarakan orang yang tidak bersalah. Kemudian di dalam penjara Nabi Yusuf bertemu dengan 2 orang tahanan juga. Kemudian 2 tahanan ini mengungkapkan mimpinya. Nah, kemudian Nabi Yusuf melakukan sebuah dakwah kepada orang-orang ini. Karena 2 orang ini, satu akan dihukum mati dan satu lagi masih hidup. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada saat itu adalah, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf melakukan dakwah kepada mereka. Nah, sampailah ayat 39. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam. Arbabun itu adalah bentuk jamak dari Rob. Jadi Tuhan-Tuhan yang banyak atau Tuhan-Tuhan yang banyak. Mutafarriqun, yang bermacam-macam, yang beraneka ragam. Mana yang lebih baik? Tuhan yang satu, Allah, atau yang bermacam-macam itu? Nah, kita menganalisisnya seperti ini sebenarnya. Insya Allah kalau kita faham konsep ini, hidup kita akan bahagia. Balik lagi permasalahan dan pertanyaan di awal tadi, bahwa kita memiliki banyak bos, kita memiliki banyak atasan, bahkan di dalam keluarga kita juga pengen membahagiakan itu. Kemudian ada dorongan dalam diri kita juga untuk mengikuti hobi dan segala macamnya pada diri kita. Ketika kita mengabdi pada sebuah pekerjaan di lingkungan perusahaan, ketika kita jabatannya belum terlalu tinggi, maka kita memiliki atasan. Atasan kita memiliki atasan lagi. Atasan kita lagi memiliki atasan yang lain lagi. Jadi banyak layer dari bos yang kita miliki. Nah, tentunya ketika kita melaksanakan pekerjaan, setiap bos bisa jadi memiliki pemikiran yang beda-beda. Instruksinya beda-beda. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita akan memilih yang aman yang mana. Yang aman adalah kita akan mengikuti bos yang paling atas dong. Sepanjang bos yang paling atas membuat bos yang paling atas dia merasa oke dengan pekerjaan kita, maka selesailah urusan. Namun ketika kita melakukan itu, maka atasan direct langsung ke kita, atasan langsung kita itu pasti akan tersinggung. Karena kita tidak mengikuti kemauannya dia, tapi langsung mengikuti kemauan bos. Maka bisa jadi dia akan menunjukkan otoritasnya terhadap kita. Kita bisa ditekan. Itu bisa terjadi. Di satu sisi juga kita punya kelemahan. Tidak mungkin kita secara terus-menerus membuat bos kita happy. Pasti ada waktu di mana bos kita nggak happy kepada kita. Dan di sisi yang lain, kita juga ingin membahagiakan keluarga kita. Kita pengen pulang cepat, kemudian bermain dengan mereka. Nah, akhirnya apa? Kita mengalami sebuah kegalauan. Kalau kita lihat konsep di dalam surat Yusuf tadi, yang kita baca tadi, arbabun, Tuhan-Tuhan, artinya apa? Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan kita itu bisa jadi adalah atasan-atasan kita, bos-bos kita, bisa juga kaitannya dengan hawa nafsu kita, bisa jadi juga kaitannya dengan keluarga. Ini menjadi arbabun kita, Tuhan-Tuhan kita, dan kita ingin membuat mereka happy semuanya, baik di kantor, di lingkungan sosial, di lingkungan keluarga besar, lingkungan keluarga kita, keluarga kecil kita. Kita ingin membuat semua happy itu. Dan akhirnya apa? Karena kita memiliki kelemahan, kita tidak bisa membuat semua happy. Dan akhirnya kita tertekan. Di kantor bisa memberikan tekanan secara fisik, psikis, bisa juga memberikan tekanan yang kaitannya dengan ekonomi. Misalnya, kenaikan gaji kita, bonus kita bisa ditekan dengan seperti itu. Lingkungan sosial bisa memberikan tekanan secara moral. Dalam keluarga, tekanan psikisnya jauh lebih dahsyat. Sehingga kita tidak merasakan sebuah kebahagiaan. Dan ayat itu merupakan sebuah tuntunan. Apakah kita ingin membuat happy Rob kecil ini? Ataukah kita membuat happy Allah yang satu? Inilah solusinya. Yang paling penting buat kita adalah kita membuat Allah kita happy,
dan cukup buat kita. Kalau yang lain-lain gak happy, tidak ada masalah. Yang paling penting Allah happy, Allah senang dengan saya. Ketika Allah memerintahkan berbuat baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepada orang lain. Sesederhana itu saja. Ketika Allah memerintahkan kepada saya untuk bersedekah kepada orang lain, maka saya akan melakukan sedekah itu. Terserah orang lain, dia mau berterima kasih atau tidak ada urusan dengan saya. Yang paling penting, Allah happy dengan saya. Ketika bos kita meminta kepada kita untuk melakukan sebuah ketidakjujuran, Allah kita happy nggak? Tidak. Berarti saya tidak akan melakukan. Pastinya ketika kita tidak melakukan, bos kita nggak akan happy kan? Tidak akan happy. Tidak masalah. Jadi kita juga membebaskan diri kita hanya mengabdi kepada satu Rob, dan pengabdian kepada Rob kita itu tidak ada yang mengalahkan kepada yang lain-lain. Nah, makanya Nabi Yusuf mengatakan, dan perkataan Nabi Yusuf ini bukan perkataan yang dilakukan di sebuah posisi yang sangat tinggi. Dia menjadi pejabat, dia menjadi penguasa di gedung yang sangat mewah. Tidak. Percakapan Nabi Yusuf ini dilakukan di dalam penjara. Dan percakapan di dalam penjara yang mungkin kita anggap adalah sesuatu yang hina, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan kita diminta oleh Allah pelajari Al-Quran itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang sangat berharga dari pembicaraan Nabi Yusuf di dalam penjara ini yang akan memberikan value untuk kehidupan kita. Jadi kalau mau bahagia, sederhananya adalah kita hanya memilih satu Rob saja, bukan Rob-Rob yang lain. Selama ini kita terjebak dengan Rob-Rob itu. Karena bangsa Arab pada saat itu ketika mengatakan Rob, itu bisa jadi mengacu kepada nafsu mereka, kayak wanita dari Al-Aziz itu adalah mengejar nafsunya. Jadi Robnya adalah nafsunya. Kemudian pejabat yang lain merasa Robnya adalah kedudukan mereka, kemuliaan mereka, penghormatan terhadap mereka. Itu adalah Rob mereka. Atasan-atasan, pejabat-pejabat di atas mereka, itu juga bisa Rob. Penilaian masyarakat, itu juga bisa bagian dari Rob. Maka Nabi Yusuf mengatakan dengan kecerdasan yang luar biasa, mengatakan bahwa apakah Tuhan-Tuhan kamu yang bermacam-macam itu yang lebih baik, atau Allah yang Esa? Itu jawaban yang perlu dijawab. Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita semuanya. Mudah-mudahan setelah kita memahami konsep ini, kita jauh lebih bahagia, kita tidak tertekan secara psikis, psikologi, kemudian secara ekonomi, dan kita akan membebaskan diri kita dari tekanan-tekanan ini, karena yang kita harapkan hanya Allah saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.